Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Desember 2020. Tema saat teduh dan renungan yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Hati yang Dipulihkan. Hati yang Dipulihkan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9. M99, Mazmur 9 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa, bahwa Engkau punya hati yang sedemikian lapang dan selalu tersedia untuk siapapun yang mau datang kepada Engkau. Engkau sanggup merubah rasa sakit menjadi rasa kesehatan yang kami alami. Engkau bisa merubah hal yang pahit diubah menjadi manis. Engkau bisa mengubah tatkala kami terhimpit, kami mengalami kelepasan dan kelapangan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kapan pengalaman kita merasa kita itu terinjak oleh pengalaman hidup ini? Kita pernah berada di tempat yang tinggi, lalu kemudian kita turun di tengah-tengah, lalu kita kemudian jatuh terduduk, lalu setelah jatuh terduduk ada yang mendorong, setelah ada yang mendorong, kemudian ada yang menginjak-injak, dan sewaktu menginjak-injak, orang tersebut atau keadaan yang kita alami seakan-akan memberikan cemooh, memberikan penghinaan, memberikan sikap-sikap merendahkan keadaan dan kehidupan kita yang sedang terpuruk tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pengkalimatan yang saya sebutkan tadi mungkin dikatakanlah mewakili apa yang dialami oleh sahabat seperjalanan di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang pernah engkau alami di waktu terdahulu, namun engkau pernah melewatinya. Namun juga ada sahabat seperjalanan yang saat ini sedang mengalami perkara tersebut. Betul Pak Wendy, bahwa dulu aku sedang ada di atas, lalu berada di tengah, lalu aku jatuh terduduk, dan pada saat jatuh terduduk ada yang mendorong sehingga aku terjerembab. Setelah terjerembab, ada yang kemudian menginjak-injak aku, kemudian mengata-ngatai aku, ataupun dengan sikap, dengan perkataan, dan segala sesuatunya kami seakan-akan sampah di depan mereka. Kami seakan-akan begitu tidak berguna di hadapan mereka. Itu kalau perlakuan dari orang lain. Namun juga ada yang jatuh itu karena memang kesalahan kita sendiri. Kita salah bergaul, kita salah langkah, dan berkali-kali kemudian kita jatuh. Mungkin kau seperti berbisnis. Engkau punya segala-galanya, waktu sukses teman-teman ada di sekitarmu, menjadi sahabat yang luar biasa. Mereka begitu mudah senyum kepada engkau, mereka dengan mudah mengontak engkau, dan engkau tidak pernah kesepian pada saat seperti demikian. Namun karena kesalahanmu, engkau berbuat pernah kesalahan, terbawa karena oleh nafsu dan keserakahan, lalu engkau masuk di dalam sebuah usaha yang kemudian merugikan engkau. Engkau salah jalan, lalu engkau kemudian nafsu kembali dan melakukan jalan yang salah berkali-kali. Akhirnya kemudian kalian juga, sahabat seperjalanan, bersama-sama secara tidak sadar menjadi pelaku kesalahan, pelaku kejahatan, bahkan mungkin melanggar hukum. Tatkala kemudian kondisi tersebut akhirnya satu persatu itu hilang dari kehidupanmu. Engkau ditinggalkan, engkau berada di dalam kesunyian. Sahabat seperjalanan, engkau sahabat yang ada di dalam kehidupanmu, yang kemudian engkau meyakini tidak pernah akan meninggalkan engkau. Sudah teruji sekian lama, namun pada saat engkau terjatuh terduduk, engkau kemudian didorong oleh keadaan yang buruk tersebut dan engkau terinjak-injak oleh keadaan tersebut. Bagaimana pengalaman tersebut membuat engkau bisa bangkit berdiri kembali? Begitu rasa sakit yang luar biasa. Engkau ditinggalkan, engkau diremehkan, engkau rasa tidak terpakai. Dan kemudian kalau ada hal yang jauh lebih sulit lagi dalam kehidupan, itu bisa terjadi. Ada seseorang yang kemudian kelahirannya itu tidak diharapkan. Dan kemudian dia mengerti pada saat dia mulai dewasa. Jadi anak ini tidak pernah diharapkan kelahirannya karena orang tuanya dalam kondisi ekonomi sulit, sudah punya anak juga beberapa dan sudah usianya mulai besar. Lalu anak ini mencoba untuk digugurkan dengan memakai obat. Setelah mencoba digugurkan dengan memakai obat, lalu kemudian ada yang memberikan nasihat, jangan digugurkan, biarkanlah
anak ini lahir nanti saya adopsi. Karena ada yang menjanjikan adopsi, kemudian akhirnya ibu ini tidak menggugurkan. 1 bulan sebelum melahirkan, ternyata yang mau mengadopsi ini meninggal dunia karena satu dan lain hal. Lalu kemudian anak ini terlahir. Tatkala terlahir, maka pengalaman-pengalaman yang diterimanya itu adalah penolakan. Namun kemudian anak ini bertumbuh dengan baik, bahkan menjadi seorang yang berhasil dalam kehidupannya, karena dia bagaimana bisa menyikapi keadaan yang ada itu tidak ada di sudut negatif. Bagaimana bisa mengubah rasa sakit itu menjadi sebuah pengalaman untuk bangkit kembali. Bagaimana tatkala terpuruk oleh keadaan, oleh situasi, dia kemudian bagaimana memetik hal-hal yang baik yang kemudian bisa dialami. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat dia itu menjadi semakin kuat di dalam kehidupan ini. Melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Melakukan sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan meratapi keadaan yang ada, kemudian merawat rasa sakit itu. Berapa banyak sahabat seperjalanan yang tatkala dalam keadaan terpuruk, engkau terinjak, engkau di dalam kesesakan, engkau justru merawat rasa sakit, engkau pelihara rasa sakit itu seperti engkau memelihara tanaman, diberikan sinar matahari, diberikan pupuk, disirami air, ya kemudian diberikan katakanlah obat-obatan, ya untuk merawat rasa sakit itu. Kalau merawat tanaman tentu akan tumbuh dan menghasilkan hal yang baik buat engkau. Namun apa makna daripada engkau merawat rasa sakit, dan rasa sakit itu semakin hari semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan rasa sakit itu semakin menyakitkan. Sahabat seperjalanan, hari ini kita mau belajar bagaimana hati itu dipulihkan. Tatkala fokus kita itu kepada keadaan, tatkala fokus kita itu kepada manusianya, tatkala fokus juga kepada dirimu sendiri, engkau merasa begitu konyol, begitu bodoh, mengapa aku melakukan begitu banyak kesalahan, kebodohan, dan kekonyolan sehingga aku menjadi terpuruk, terjerembab, sampai duduk, kemudian ada yang mendorong. Tatkala mendorong, engkau terjerembab, lalu ada yang menginjak engkau. Mungkin itu manusia, mungkin itu juga keadaan. Waktu engkau fokus kepada Allah, engkau fokus bahwa mendengarkan firman Tuhan yang saya katakan tadi, M99, Mazmur 9 ayat 9, apa yang dikatakan firman Allah. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat pemulihan bagi orang terinjak, tempat pemulihan pada waktu kesesakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat pembaharuan bagi orang yang terinjak, tempat pembaharuan pada waktu kesesakan. Waktu kita fokus kepada Allah, maka tidak ada yang mustahil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya banyak menemukan banyak orang tua di masa tuanya kesepian, kepahitan, dan kemudian rasa sakit. Seharusnya sewaktu engkau semakin tua, semakin berumur, engkau semakin bijaksana bagaimana menyikapi keadaan ini. Jangan berfokus kepada keadaan, jangan berfokus kepada manusia, karena keadaan dan manusia itu bukan Tuhan. Berfokuslah kepada Allah, di mana rasa sakitmu akan dipulihkan menjadi rasa sehat. Rasa pahitmu dipulihkan menjadi kemanisan. Keterpurukanmu dipulihkan menjadi kemajuan. Sewaktu engkau percaya kepada Allah yang berkata di dalam M99, Mazmur 9 ayat 9, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Apakah engkau mau hatimu dipulihkan? Datanglah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit di rumah sakit maupun di rumah. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seorang hamba Tuhan yang barusan kami dengar itu positif kena COVID-19. Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau menyembuhkan sehingga boleh pulih seperti sedia kala. Begitu luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala sakit penyakit yang dialami di dalam segala bentuknya. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, rintangan, tantangan, dan masalah. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, apapun kepahitan yang pernah kami alami dalam kehidupan ini, kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, bahwa hati kami akan dipulihkan oleh Engkau yang berkata,
Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat pemulihan bagi orang yang terinjak dan tempat pemulihan pada waktu kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat memulai hari pertama di minggu ini, hari Senin. Tuhan memberkati, Tuhan menjagamu, Tuhan menolongmu, dan Tuhan menguatkanmu untuk menghadapi kehidupan yang sulit ini. Shalom, amin.